warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Heru. Selamat malam, Dek Maya. Bagaimana kabar Mas Heru pada malam hari ini? Alhamdulillah, baik Dek Maya. Alhamdulillah, semoga Mas Heru selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya Mas. Amin. Amin, amin. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Heru karena sudah berkenan untuk meluangkan waktunya menjadi narasumber pada malam hari ini. Langsung saja ya Mas, di sini saya akan mewawancarai Mas Heru karena Mas Heru merupakan salah satu orang yang dapat menginspirasi saya. Namun, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nanti bisa dilanjut Mas Heru untuk memperkenalkan diri. Saya Maya Novita Maharani, tempat tinggal saya di Kulon Progo, Yogyakarta, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekian perkenalan dari saya, bisa dilanjut Mas Heru untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Novan Herudianto. Saya lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2014. Saat ini saya bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berkantor di Jakarta, dengan jabatan analis hukum. Demikian Dek Maya perkenalannya. Baik Mas Heru, terima kasih. Sekarang Mas Heru bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan tentunya untuk mencapai hingga seperti sekarang ini tidak mudah. Pasti banyak lika-liku dan juga tantangan, baik dari menempuh pendidikannya, hingga mendaftar CPNS, hingga diterima seperti sekarang ini. Dan dulu Mas Heru itu kuliah di Universitas Islam Indonesia, program studi hukum. Dan waktu itu Mas Heru bisa lulus tepat waktu dan juga bisa mendapatkan IPK bagus atau kumlot. Nah, bagaimana sih Mas cara atau tips supaya bisa mendapatkan nilai bagus dan bisa lulus tepat waktu seperti Mas Heru? Baik, untuk caranya yang pertama kita harus fokus dengan target kita di awal. Tentu di awal kita masuk kuliah itu bukan sekedar ikut-ikutan temennya, Dek Maya, tapi karena memang benar-benar itu adalah sebuah keinginan kita. Jadi di situ kita punya komitmen, punya target. Nah, dari situ kita harus fokus untuk mencapai target yang kita inginkan. Misalnya di awal masuk, saya ingin memang karena swasta, dan swasta itu kalau nambah semester, nambah biaya terus, jadi target saya lulus tepat waktu itu dulu. Kemudian saya mempertimbangkan di dunia kerja itu IPK itu sekarang menjadi sangat penting. Nah, artinya bagaimana supaya kita dapat bekerja atau bisa dilirik oleh perusahaan, oleh instansi baik itu swasta maupun pemerintahan, itu harus dengan nilai yang bagus. Artinya saya juga menargetkan nilai yang bagus. Nah, dari situ ada apa ya, istilahnya kita kan nanti ada usaha-usaha belajar, kemudian mengikuti organisasi yang itu mendukung kuliah kita untuk bisa mendapatkan lebih baik lagi, wawasan lebih banyak, teman juga lebih banyak. Seperti itu, Dek Maya. Baik Mas Heru, jadi tips dari Mas Heru itu supaya bisa mendapatkan IPK bagus dan lulus tepat waktu itu kita harus fokus dan harus mempunyai target. Selain itu juga rajin belajar dan aktif di organisasi supaya kita menambah wawasan, pengetahuan, dan juga relasi, begitu ya Mas. Dan Mas Heru dulu pernah kuliah sambil bekerja, benar ya Mas? Betul. Nah, bagaimana sih Mas cara memanajemen waktu menurut Mas Heru antara bekerja dengan kuliah? Padahal kuliah itu kan banyak tugasnya. Apakah tugasnya itu tidak terbengkalai, Mas? Baik, memang saya di sekitar semester 3 sampai 4 awal-awal itu saya memutuskan untuk ikut kerja, tapi part-time Dek Maya. Jadi part-time itu hanya 4 jam, sedangkan kita di kuliah itu kita bisa waktu KRS-an itu kita bisa menyusun milih jadwal mau jam berapa. Nah, itu bisa kita sesuaikan supaya apa, tujuannya fokus di awal, target di awal itu tidak terbengkalai atau tidak terjadi
sambilan istilahnya begitu. Nah, jadi memanage waktu mana yang harus diprioritaskan, misalnya ada saat-saat tertentu ada tugas banyak, nah itu kita ambil shift-nya di apa di kerjaan kita itu ambil shift-nya sedikit saja. Nah, kalau memang bisa kita handle apa namanya dengan shift yang agak lebih banyak, ya berarti tugas kuliah nggak terlalu signifikan. Lagian sekarang itu di Fakultas Hukum itu lebih banyak logika, kemudian peraturan perundang-undangan. Nah, jadi itu kita sambil bekerja kita baca materi pun sebenarnya bisa, karena kan part time jadi tidak terlalu harus yang seperti yang harus serius banget itu tidak deh, ya. Baik Mas Heru, jadi kita harus membuat jadwal supaya tidak tabrakan gitu ya Mas jadwalnya. Dan selain Betul. itu, nah kita memprioritaskan kerjaan mana yang paling penting dikerjakan terlebih dahulu begitu. Ya, tapi tetap kuliah menjadi target utama atau jadi prioritas utama. Betul Mas Heru. Nah, di tahun 2019 Mas Heru diterima CPNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan Ya. apa saja persiapan Mas Heru untuk mendaftar CPNS waktu itu, Mas? Persiapan yang pasti belajar deh, Maya. Itu karena sekarang sistem penerimaan CPNS itu sudah sangat baik, sudah sangat terbuka. Jadi tidak ada lagi yang kalau dulu ada katanya bisa bayar, nyogok, segala macam itu saya sendiri sudah membuktikan. Artinya memang berdasarkan kemampuan kita sendiri yang menentukan kita diterima atau tidaknya. Nah, yang pertama persiapan. Persiapannya mulai dari belajar materi, kemudian saya sudah 3 atau 4 kali ikut tes CPNS itu, sebelum-sebelumnya itu mentok di tahap terakhir karena saya kalah nilai total. Nah, belajar dari situ, belajar dari pengalaman apa yang menjadi kekurangan saya perbaiki. Apa yang menjadi kelemahan, coba saya dalami lagi bagaimana. Nah, itu bisa dari belajarnya bisa dari berbagai macam, bisa dari YouTube. YouTube itu banyak juga yang memberikan sharing pengalaman terkait dengan materi apa yang ditemui pada waktu ujian. Kemudian buku-buku juga banyak sekali. Kemudian bisa juga selain YouTube, buku juga sharing juga dengan teman-teman. Jadi itu tadi saya sampaikan, membangun jaringan dengan banyak kenalan di organisasi waktu kuliah itu sangat penting di kemudian hari, terutama untuk setelah kita lulus, seperti itu deh Maya. Yang pertama itu, kemudian persiapannya yang lain itu tentu kita berusaha. Tanpa doa itu nggak ada gunanya juga, nggak akan mungkin berhasil. Jadi berdoa sangat penting, kemudian restu dari orang tua juga sangat penting. Persiapan kita juga persiapan mental, persiapan segala macam, kesehatan. Karena pada waktu ujian itu beda, atmosfernya itu beda. Ada yang gugup, ada yang deg-degan, dan itu bisa menghilangkan fokus kita deh Mayana. Maka dari itu persiapan-persiapan itu sangat penting. Baik Mas Heru, jadi persiapan Mas Heru dulu itu usaha dan juga doa. Usahanya itu harus belajar, baik itu dari buku atau bisa di media sosial seperti YouTube. Dan yang paling penting itu restu dari orang tua. Selain itu, sebelum mengerjakan kita harus siap mental dan juga kesehatan, begitu ya Mas ya? Dan Mas Betul. Heru itu mendaftar CPNS tidak hanya sekali, dan artinya pernah mengalami kegagalan. Memang benar sih Mas, kegagalan itu merupakan salah satu proses untuk menuju kesuksesan. Begitu Mas. Kemudian, Mas Heru itu belajarnya ada targetnya nggak sih Mas? Semisal, setiap malam itu harus menyelesaikan materi berapa gitu, atau setiap malam itu harus mengerjakan soal berapa puluh butir soal, atau bagaimana Mas? Kalau untuk tes CPNS, saya memang ada jadwal deh Maya. Misalnya
hari kan saya juga sudah bekerja tapi di swasta, jadi nggak bisa terlalu memforsir untuk selalu belajar. Nah, bagaimana saya mensiasati itu supaya kerja tetap bisa fokus, tapi ada juga nabung pengetahuan, nabung belajar untuk persiapan tes CPNS. Nah, jadi saya jadwal, misalnya hari Senin, karena tes CPNS itu untuk SKD, seleksi kompetensi dasar, itu ada 3. Ada wawasan kebangsaan, ada intelijensi umum, ada kepribadian. Nah, 3 ini dalam 1 minggu saya bagi. Misalnya hari Senin untuk tes wawasan kebangsaan. Jadi saya belajar mulai dari sejarah kemerdekaan, Undang-Undang 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kenegaraan. Kemudian hari berikutnya misalnya saya intelijensi umum, itu kan ada matematika, ada penalaran, ada analogi. Nah, itu saya pelajari, saya fokuskan juga. Nah, mungkin waktunya setelah subuh atau kalau pas bekerja mungkin pas di sela-sela istirahat kerja, coba try out seperti itu deh Maya. Dan yang terakhir itu ada tes kepribadian. Nah, itu juga saya jadwalkan tersendiri supaya kita bisa fokus dan kita bisa, saya mending belajar sedikit tapi paham daripada banyak tapi nggak ada yang tertinggal sama sekali di pikiran kita. Seperti itu Maya. Baik Mas Heru, terima kasih atas jawabannya. Jadi Mas Heru itu tetap punya target belajarnya dan dijadwalkan begitu ya Mas. Soalnya Mas Heru dulu bekerja sambil itu tadi mempersiapkan mendaftar CPNS. Baik Mas Heru, ini pertanyaan yang terakhir. Kan Mas Heru dulu lulus kuliah dengan kumlot. Apakah Mas Heru itu mendaftar CPNS lewat jalur kumlot? Ya, saya kemarin memang pendaftarannya lewat jalur kumlot ya Maya. Nah, jika iya, apa sih Mas keuntungan mendaftar CPNS lewat jalur kumlot? Apakah peluang diterima itu lebih besar atau bagaimana Mas Heru? Kalau secara peluang sebenarnya nggak jauh berbeda dengan yang formasi umum. Jadi formasi kumlot itu memang ada khusus untuk yang IPK-nya kan kumlot di atas 3,5. Nah, tapi jumlah yang diminta itu juga sedikit, misalnya 3 orang. Nah, tapi untuk yang formasi umum ini biasanya ada 10, 20. Nah, seperti itu. Jadi 11-12 mungkin karena yang kumlot ini tidak terlalu banyak, atau mungkin yang kumlot ini nggak pede karena kuota kumlot itu cuma sedikit, dia larinya ke umum seperti itu. Kemarin saja saya sebenarnya ada yang daftar, kebutuhannya 3, yang daftar sekitar 23 atau 24. Tapi ada juga yang formasi yang sama, formasi umum, untuk pendidikan yang sama, jalur umum itu ada sekitar 10, tapi yang daftar misalnya ada 150. Seperti itu sih Maya. Jadi yang penting kita ini harus bagaimana supaya kita itu berhasil. Yang pertama itu kita harus mengenal diri kita sendiri. Mengenal artinya gini, apa sih kelemahan saya? Terus apa sih kebiasaan buruk saya yang harus saya perbaiki? Kemudian misalnya gini, kelemahan saya apa misalnya pada waktu tes CPNS? Saya kelemahnya di tes intelijensi umum, matematika saya lama, atau saya kalau hitung-hitungan itu lama. Nah, itu kan sangat berpengaruh di penilaian, di durasi waktu, karena kita dibatasi dengan waktu kalau tes. Nah, sangat penting untuk mengenal diri kita untuk mensiasati atau menanggulangi supaya kita jadi lebih baik. Seperti itu, Maya. Baik, Mas Heru, terima kasih. Jadi, mendaftar lewat jalur kumlot ataupun tidak itu sama saja, tergantung kita pede mau yang mana, begitu ya, Mas. Dan yang lebih penting lagi itu kita harus mengenali diri kita sendiri, apa itu kekurangannya kita, kelebihan kita, supaya bisa ke depannya lebih baik lagi, begitu ya, Mas, saat mendaftar CPNS begitu. Betul.
Baik Mas Heru, terima kasih atas jawabannya. Dengan jawaban-jawaban Mas Heru tadi dapat menginspirasi saya supaya saya bisa menjadi mahasiswa yang lebih giat lagi belajarnya dan bisa Ya, lulus tepat waktu dan bisa kumlot ya. seperti Mas Heru. Dan semoga ke Amin. depannya saya bisa menjadi orang sukses seperti Mas Heru. Amin. 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 Sekian dari saya. Terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.